bermula di sekitar akhir Maret 2021 lalu. Saya habis keramas malam-malam sekitar jam 9, saya merasakan kepala hebat, kemudian tenggorokan juga mulai gak enak. Nah, seharian sampai keesokan harinya saya masih gak fit, badan lemas, gak bisa bangun, sampai akhirnya Senin, kemudian 2 hari setelahnya, yang tadinya saya jadwal vaksin, saya berinisiatif untuk tes antigen dulu. Nah, teman-teman, tes antigen kadang kalau kita tungguin untuk hasilnya dikirim melalui WA ke kita mungkin butuh waktu 1 jam sampai 2 jam. Saya tahu bahwa kita bisa tungguin di sana sekitar 15 menit, hasil kita udah tahu. Nah, saya tungguin, ternyata hasilnya positif. Jadi saya agak kaget juga, wah ini positif COVID dari antigen. Saya langsung swab PCR. PCR harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa ketahui hasil. Kebetulan yang bawa saya ke rumah sakit itu suami, jadi saya minta suami juga langsung tes antigen. Puji Tuhan hasilnya negatif. Nah, setelah hasil antigen suami keluar, kami pun pulang ke rumah dan saya mulai melakukan isolasi mandiri. Nah, puji Tuhan karena berkat pengalaman saya sebagai seorang agen asuransi, saya pernah belajar info-info medis tentang COVID dan juga saya pernah menghandle klaim nasabah-nasabah yang isoman maupun rawat inap. Itu sedikit membuat saya tenang. Jadi pesan pertama saya adalah ketika kita ternyata terinfeksi COVID-19 dengan hasil swab antigen positif maupun hasil swab PCR positif, kita yang paling pertama adalah kita harus stay positif, kita harus stay calm, ya, tetap tenang. Bukan berarti infeksi COVID-19 adalah vonis mati, tidak teman-teman. Jadi kita tetap stay calm, tapi jangan sampai kita juga amat remeh. Yang paling penting adalah kita harus isoman segera, ya. Jadi jangan keluar lagi. Kalaupun keluar itu hanya kalau memang kebutuhannya adalah ke rumah sakit atau ke lab. Nah, yang saya lakukan yang pertama di sini tadi begitu kita sudah positif PCR langsung melakukan isolasi mandiri. Yang perlu diperhatikan ketika isolasi mandiri adalah ruangan isolasi mandiri di rumah itu memungkinkan untuk isolasi mandiri. Paling bagus kalau memang ada kamar mandi di dalam. Kebetulan di rumah saya punya kamar mandi di dalam di kamar saya, sehingga keluarga yang lain masih bisa menggunakan kamar mandi di lantai yang berbeda. Nah, kemudian ventilasi di kamar juga mesti bagus, jangan sampai tidak ada ventilasi sama sekali. Nah, hal kedua yang saya lakukan adalah segera melakukan telekonsultasi dengan dokter. Nah, saya pilih adalah telekonsultasi. Teman-teman bisa pilih telekonsultasi atau telemedicine, atau bisa juga langsung ke IGD rumah sakit terdekat, ya, untuk mendapatkan saran dari tenaga medis. Nah, kebetulan saya memilih untuk telekonsultasi setelah hasil swab PCR saya keluar di hari berikutnya. Kemudian yang saya lakukan juga ketika hasil swab PCR saya positif, saya segera meminta suami saya untuk membawa seluruh keluarga, ya, di rumah untuk PCR juga. Nah, puji Tuhan seluruh keluarga saya yang di rumah, ada anak, ada mama saya, juga ada asisten rumah tangga, termasuk suami saya, mereka semuanya negatif hasil swab PCR-nya. Nah, juga saya mulai, yang paling penting adalah kita juga harus kasih tahu nih orang-orang yang pernah close contact sama kita atau orang-orang yang pernah duduk atau berhubungan dengan jarak dekat dengan kita. Hubungi mereka, ya, memang kita tahu itu adalah sesuatu yang gak mudah, ya. Kita harus menghubungi orang-orang yang pernah close contact dengan kita bahwa kita terinfeksi COVID-19. Karena kenapa? Kita nggak tahu kita pernah bertemu siapa, bagaimana kondisi tubuh mereka, ya. Paling baik adalah memang yang dalam seminggu terakhir atau misalnya 3 hari terakhir kita punya close contact, kita hubungi mereka, kita kasih tahu mereka bahwa kita terinfeksi COVID-19. Alangkah baiknya kalau mereka juga bisa melakukan swab antigen ataupun swab PCR ke rumah sakit untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Nah, hal ketiga yang saya lakukan yaitu tentunya saya, karena sebelumnya sudah ada, saya melengkapi diri saya dengan alat-alat seperti tensimeter, ya, kemudian juga ada pulse oximeter untuk mengecek saturasi oksigen dan juga termometer. Kemudian juga setelah obat-obatnya dikirim dari rumah sakit, saya ikutin saran dari dokter dosis yang harus pemakaiannya seperti apa, ya udah ikutin aja. Nah, kemudian yang paling penting juga kita siapkan tontonan, ya, karena pasti isolasi mandiri itu nggak keluar seharian di rumah, di dalam kamar itu memang
tantangannya cukup besar, membosankan. Nah, yang saya lakukan ya saya bisa sambil kerja, saya minta laptop saya dibawa ke kamar saya, kemudian saya sambil bisa melakukan aktivitas kerjaan saya yang nggak berat-berat, kemudian juga lakukan nonton ya bisa film drakor kah atau film tontonan lain untuk menghabiskan waktu, sehingga kita nggak fokus, pikiran kita aduh saya lagi sakit nih gimana nih. Jadi itu adalah bagian dari kita untuk releasing ya, jadi supaya kita nggak depres selama isolasi mandiri di rumah. Nah, kemudian jangan juga terlalu banyak nonton, harus istirahat yang cukup karena sudah banyak jurnal bahwa tidur cukup itu membantu menaikkan imun tubuh kita, dan itu memang saya lakukan ya. Jadi yang tadinya saya suka tidur malam, ya setelah di masa isoman itu saya mulai tidur jam 9-an, saya sudah tidur pagi, bangun jam 7-an. Kemudian pagi-paginya saya selalu rutin kalau memang ada memungkinkan untuk matahari, saya ada sinar matahari saya berjemur. Nah, juga olahraga ringan selama masa isolasi mandiri. Nah, kemudian yang paling penting juga kita tahu bahwa banyak ya yang kasih info, kasih banyak berita-berita di gadget kita. Kalau bisa kita sortir lah berita-berita yang sifatnya positif ya, hindari diri dari berita-berita negatif dulu selama masa isolasi mandiri supaya kita nggak semakin depres, karena isolasi mandiri memang sebuah tantangan. Kita ibaratnya kita terkungkung di kamar kita sendiri. Nah, itu teman-teman tips dan sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bila ada keluarga yang terinfeksi positif COVID, kita harus memberikan hal-hal yang sifatnya positif, jangan lagi menakut-nakuti mereka dengan berita-berita negatif.